Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan fi suratin ukhra, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmatnya. Selawat dan salam kita sampaikan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang gagah. Laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang merubah bentuk seperti seorang laki-laki yang gagah, bertanya tentang iman kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mal iman? Apa itu iman? Nah, ketika itu dijawab oleh Rasulullah, al iman antu'minu billahi wal malaikah. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada hari berbangkit, dan juga percaya kepada kitab-kitab Allah. Maka oleh karena itu, percaya kepada Al-Quran adalah bahagian dari arkanul Islam yang wajib hukumnya bagi setiap orang Islam percaya kepadanya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu, setiap orang Islam wajib hukumnya percaya kepada Al-Quran, tidak boleh sedikit pun ada keraguan kepadanya. Al-Quran tidak hanya bicara tentang persoalan akidah. Al-Quran juga tidak hanya bicara persoalan muamalah. Dia juga tidak bicara persoalan hukum. Al-Quran juga tidak hanya bicara tentang persoalan sejarah umat-umat terdahulu. Ada umat yang dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah akibat dosa mereka. Dan ada juga umat yang diselamatkan oleh Allah karena amal mereka. Tapi jauh lebih hebat daripada itu, Al-Quran juga bicara tentang persoalan-persoalan ilmiah dan teknologi. Di antaranya adalah Al-Quran bicara tentang seekor burung yang terbang di angkasa. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana burung di atasmu yang terbang di angkasa? Dia mampu mengepakkan sayapnya dan mengatupkan sayapnya. Illar Rahman, ma yumsikuhunna illar Rahman. Tidak sangguplah burung itu bertahan di angkasa sana, illar Rahman, kecuali atas izin Rahman. Al-Quran bicara tentang seekor burung yang terbang di angkasa. Mengapa Quran bicara tentang seekor burung? Agar manusia berpikir bagaimana burung Allah ciptakan. Burung adalah seekor penerbang yang sangat ulung. Burung adalah penerbang yang sangat tangguh di angkasa sana. Dia tidak mampu bertahan kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membutuhkan runway yang khusus. Dia mampu melakukan akrobatik yang sangat hebat, landing, dan tak pernah cedera sedikit pun. Dan juga burung mampu melakukan terbang berpuluh-puluh mil jauhnya. Maka dia adalah penerbang yang sangat tangguh. 14 abad yang silam Al-Quran bicara tentang burung. Allah buat tamsil seekor burung
agar manusia mempelajari burung. Ternyata jauh setelah Al-Quran turun barulah orang mampu mentelaah rahasia-rahasia di balik ayat-ayat Quran ini. Ketika Islam masuk ke Cordova, Spanyol, lahirlah seorang pemikir Islam bernama Ibnu Firnas 810 Masehi. Maka dialah orang yang pertama kali yang mampu membuat pesawat terbang, melakukan percobaan terbang di angkasa, dilakukan oleh Ibnu Firnas. Itulah sebabnya maka namanya diabadikan di Irak, menjadi sebuah bandara di Baghdad, disebut dengan Bandara Ibnu Firnas. Jauh setelah itu pula 1912 barulah salah seorang warga berkebangsaan Amerika menyempurnakan temuan yang ditemukan oleh Ibnu Firnas. Lalu dia dianggap sebagai penemu pesawat terbang. Padahal pemikir Islam Ibnu Firnas lebih dulu menemukan pesawat terbang, melakukan percobaan terbang di angkasa. Dan yang lebih hebat lagi, Al-Quran 14 abad yang silam bicara tentang bagaimana burung mampu terbang di angkasa sana. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran juga bicara tentang hampa udara yang ada di angkasa sana. Tidak hanya bicara tentang pesawat terbang, tapi Al-Quran juga memberikan isyarat bahwa di angkasa sana ada hampa udara. Maka ketika pesawat terbang ditemukan orang, barulah orang bisa mengetahui kalau di angkasa sana ada hampa udara. Itulah makanya sebab ketika pesawat terbang telah mencapai ketinggian 35.000 kaki, maka dibantulah semua penumpang pesawat itu dengan menggunakan oksigen. Karena memang di angkasa sana ada yang namanya hampa udara, tidak ada oksigen. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah sampaikan dalam Quran. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al lahu sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang dikehendaki kesesatannya oleh Allah, yaj'al lahu sadrahu, Allah jadikan dadanya sesak, seolah-olah seperti dia sedang mendaki ke langit yang tinggi. Allah jadikan dadanya sesak, seolah-olah seperti dia sedang mendaki ke langit yang sangat tinggi. Mengapa Quran bicara tentang seolah-olah dia mendaki ke langit yang sangat tinggi? Ternyata di angkasa sana ada hampa udara. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran juga bicara tentang sidik jari manusia. Inilah penemuan yang sangat membelalakkan mata semua orang. Penemuan yang sangat menakjubkan dan mencengangkan semua orang. Kapan sidik jari ditemukan di Inggris? Ternyata 1884 Masehi baru ditemukan di negara Inggris sana. Al-Quran jauh dari itu, 14 abad yang silam telah bicara tentang sidik jari manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu allan najma'a idhama bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Apakah manusia itu mengira kalau kami tidak sanggup lagi mengumpulkan tulang belulang mereka? Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bahkan kami sanggup menyusun kembali jari jemari mereka dengan amat sempurna. Mengapa Quran bicara tentang sidik jari? Ternyata identitas manusia ini berada di jari jemarinya. Meskipun manusia itu dilahirkan dalam keadaan kembar, dari rahim ibu yang sama, dikandung oleh ibu yang sama, lahir ke dunia sama, jenis kelaminnya sama, warna kulit sama, bentuk mata hidung pun sama, jenis kelaminnya sama, rambutnya pun sama. Ternyata dia dibedakan oleh sidik jarinya. Sulit membedakannya karena bentuknya sama, sifatnya mungkin pun sama, seperti pinang dibelah dua, maka ternyata sidik jarinya berbeda. 267 juta jiwa penduduk Indonesia,
Tidak ada satupun yang sama sidik jarinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu kali dalam hadits qudsi diceritakan oleh Rasulullah, ada seorang ahli pendosa yang takut akan kematian. Ketika dia telah mulai sakit, dikumpulkanlah semua anak-anaknya. Dia berwasiat kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku sayang, sakit yang Bapak rasakan hari ini tidaklah seperti sakit biasanya. Andaikan Bapak meninggal dunia, wahai anak-anakku sayang, maka Bapak berwasiat kepada kalian semuanya, bakarlah jasad Bapak ini sampai lumat menjadi abu. Bagilah abu itu kepada dua bahagian. Sebahagian abu Bapak itu buanglah ke tengah laut sana, agar dibawa oleh alunan gelombang yang besar, dihempaskan ke batu-batu karang. Sebahagian lagi bawalah abu Bapak ke daratan sana, wahai anak-anakku. Bawalah ke hutan-hutan belantara, taburkanlah abu Bapak di hutan-hutan belantara, agar dibawa oleh angin-angin yang kencang." Kenapa dia sampai berwasiat seperti ini? Karena memang dalam selama hidupnya dia tak pernah beramal soleh, takut akan kematian. Maka singkat cerita, ketika Bapak ini meninggal dunia, sesuai dengan amanah dilaksanakan oleh keluarga. Sebahagian abu telah ditaburkan ke laut, sebahagian telah ditaburkan ke hutan-hutan. Lalu Allah panggil semua abu-abunya. "Wahai air-air laut, wahai batu-batu karang, wahai pohon-pohon kayu dan rumput-rumput, dimanapun abu sipulan bernaung, berkumpullah menyatu kembali." Dengan izin Allah dia berkumpul menyatu. Ditanya oleh Allah, "Hai fulan, mengapa engkau sampai berwasiat seperti ini konyolnya?" Maka ketika itu dijawab, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah. Selama hidupku tak pernah beramal soleh ya Allah. Maka aku takut dengan siksa-Mu ya Allah. Itulah makanya aku berwasiat seperti ini ya Rabb. Karena aku takut dengan siksa-Mu." Maka oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimah jamaah yang dirahmati Allah, ternyata identitas manusia itu ada pada jari jemarinya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu nanti bumi akan menceritakan beritanya. Tentang apa? Tentang semua perilaku manusia yang ada tinggal di punggungnya. Maka oleh karena itu, jangan bumi yang mati ini kita anggap diam 1000 bahasa. Ternyata nanti pada hari kiamat dia pandai bicara ketika dia diminta untuk menjadi saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tangan yang kita pegangkan kepada apa saja, setiap langkah kaki yang kita langkahkan, maka dia akan bicara nanti. Semua sidik jari kita ini akan menempel dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan, di kantor kita bekerja, di sawah, di ladang pun kita bekerja, di pasar sebagai seorang pedagang, ternyata sidik jari ini akan memberikan kesaksian nanti pada hari kiamat ketika tidak ada lagi pembelaan ketika itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti kata Allah, kami kunci mulut mereka, bicara kepada kami tangan mereka, bersaksi kepada kami kaki-kaki mereka terhadap perbuatan yang dulu pernah mereka dustakan. Itulah maka sebab pihak kepolisian untuk mengungkap sebuah kejahatan kriminal, maka dicari pertama kali adalah sidik jari pelakunya. Banyak orang yang mati karena dibunuh ketika penemuan mayat di berbagai daerah. Tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan, maka polisi bisa mengungkap pelakunya melalui sidik jari pelakunya itu sendiri. Maka ini adalah membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang benar. 14 abad yang silam Al-Quran diturunkan oleh Allah. Maka sesuai dengan situasi dan kondisi zaman, ternyata Al-Quran itu mampu menyesuaikan dengan zaman manapun. Dia adalah Al-Quran yang hak. Maka oleh karena itu tidak boleh ragu kita sedikit pun umat Islam kepadanya. Maka ini wajiblah kita imani. Beriman kepada kitab adalah bahagian dari rukun iman. Dan semoga Al-Quran datang kepada kita nanti membela pada hari kiamat, ketika tidak ada lagi pembelaan di kala itu. Rumah yang bagus tidak mampu lagi menaungi kita. Keluarga yang banyak tak mampu lagi membela. Harta yang banyak tak ada lagi gunanya. Quran akan datang sebagai pembela ketika hari kiamat. Asyamu wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran nanti akan memberikan syafaat di hari kiamat ketika terjadinya kiamat besar, ketika matahari berada sejengkal dari ubun-ubun kita. Semoga Al-Quran bisa memberikan pelajaran kepada kita. Semoga Al-Quran kita jadikan sebagai bimbingan kita.
Semoga Al-Quran kita jadikan imam kita, dan Al-Quran adalah tali yang kokoh dan kuat yang harus kita pegang sampai akhir hayat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.